Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini di bulan Syawal kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pada satu pembahasan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita masih masuki pada hadis yang berikutnya yang bunyinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ad yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fin nar." Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi." Ada tiga, ya, perkara, ya, siapa yang ada pada tiga perkara ini, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ya. Jadi manis itu bukan hanya manis makanan, minuman, ya, tetapi ada juga yang disebut dengan manisnya, lezatnya keimanan. Artinya orang itu merasakan lezat dalam keimanannya. Apakah tiga perkara itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia dicintai dari selain keduanya. Ya. Artinya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya. Melebihi seluruh apa yang ada di dunia ini. Dirinya, orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya, bahkan seluruh umat manusia. Ya, maka satu indikasi bahwasanya dia telah mendapatkan lezatnya keimanan tatkala dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Ya, ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Perkara yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, yaitu dia mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintainya melainkan hanya semata-mata karena Allah. Ya. Maka ini indikasi yang kedua, seseorang akan mendapatkan lezatnya keimanan, yaitu tatkala dia merasakan lezatnya tatkala dia
tatkala dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah, bukan karena pangkatnya dia mencintai seseorang, bukan karena keturunannya, bukan karena hartanya, bukan karena hubungan kekerabatan semata, tetapi semata-mata karena dia adalah orang yang beriman. Maka kita cinta kepadanya. Iya, melainkan karena dia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang dimaksud dengan mencintai seseorang karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena ada kepentingan dunia. Maka ini indikator yang kedua, seseorang akan mendapatkan manisnya atau lezatnya keimanan. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, yaitu seseorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da id anqadahullahu minhu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran, artinya mengeluarkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqdafa finnar, sebagaimana dia tidak suka untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ini indikasi yang ketiga, seseorang akan mendapatkan lezatnya keimanan pada dirinya tatkala dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Artinya setelah dia masuk Islam, yang dahulunya dia kafir misalnya, lalu dia mendapatkan hidayah Islam, dia masuk ke dalam Islam, dan dia tentu membenci untuk kembali kepada kekufuran sebelumnya, sebagaimana dia tidak akan suka untuk dicampakkan ke dalam neraka. Jika hal ini ada pada diri seseorang yang mu'allaf, tentu saja yang masuk ke dalam Islam, sebelumnya dia adalah orang kafir, dan dia tidak suka kepada kekafiran untuk kembali kepada kekufuran, kepada agama yang sebelumnya, maka ini indikasi bahwasanya dia mendapatkan lezatnya keimanan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jika tiga perkara ini ada pada diri seseorang Muslim, maka dia telah mendapatkan lezatnya keimanan. Ya, tentu setiap kita dalam perkara dunia pasti ingin mendambakan namanya kenikmatan dunia, lezatnya kehidupan dunia. Itu sudah fitrah manusia, lezatnya makanan, lezatnya minuman, enaknya makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Itu sudah merupakan fitrah manusia. Ya, tetapi ada yang lebih penting dari itu semua, ya, yaitu apa? Manisnya, lezatnya, enaknya dalam beragama, nikmatnya dalam keimanan, nikmatnya dalam agama ini. Ya, dan itu yang lebih utama dari segala-galanya. Adapun lezatnya makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal itu sementara saja. Kita akan tinggalkan, suka ataupun tidak suka, kita akan tinggalkan. Tetapi lezatnya keimanan, manisnya keagamaan yang kita rasakan, itu akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kalau kita ingin meraih lezatnya, nikmatnya beragama, nikmatnya keimanan itu, dan ini adalah kenikmatan yang paling puncak, yang paling tinggi, yang paling kekal, manakala tiga unsur ini terpenuhi pada diri kita. Yang pertama, saya ulang lagi, ini hadis Nabi, yaitu kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada segala-galanya. Ya, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri dan daripada seluruh umat manusia. Yang kedua, yaitu kita mencintai seseorang semata-mata karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena dia berbuat baik kepada kita dalam perkara-perkara dunia, tidak, tetapi karena dia adalah orang yang beriman, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu landasan cinta kita kepada seseorang. Yang ketiga, yaitu khususnya orang yang dulu pernah menjadi orang kafir, lalu dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam,
maka dia tidak akan mau kembali kepada agama kekufuran mereka sebelumnya. Maka jika ini sudah ada ketiga-tiga ini, perkara ini pada diri seseorang, maka insya Allah dia akan mendapatkan lezatnya, manisnya keimanan. Dan itulah kenikmatan yang paling puncak, yang paling disukai oleh Allah dan paling kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Ibnu Abbas qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik walan yajid 'abdun ta'mal iman wa in kasarat salatuhu wa shawmuhu hatta yakuna kadzalika wa qad sarat 'ammatu mu'aqatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a rawahu Ibnu Jarir. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, ini adalah perkataan Ibnu Abbas, ya, tetapi sebenarnya ini adalah sampai merupakan hadis yang mausul, yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bunyinya Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan setia karena Allah, ya, wa wa'ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalika, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan sekali-kali seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman meskipun salatnya banyak, wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu, meskipun banyak salatnya dan puasanya, hatta yakuna kadzalika, sampai terpenuhi empat hal tersebut. Ya, itu apa? Empat hal tersebut: cinta karena Allah, benci karena Allah, setia karena Allah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sarat ammatu muakhatin nas ala amri dunya. Namun sebagian besar orang-orang itu saling mencintai, saling bersahabat di atas urusan dunia saja. Ya, namun demikian itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Ini hadis riwayat Ibnu Jarir, ya, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, meskipun ini perkataan Ibnu Abbas, tetapi sebenarnya ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Ya, jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan manisnya keimanan, ya, lezatnya, nikmatnya keimanan, sampai terpenuhi empat hal dalam dirinya, yaitu cinta dan benci karena Allah, setia dan memusuhi seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah dia akan mendapatkan lezatnya keimanan dan juga akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dan bahkan menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Tapi sebaliknya, meskipun seorang itu salatnya banyak, ya, puasanya banyak, tetapi tidak terpenuhi empat perkara dalam dirinya, ya, maka dia tidak akan mendapatkan lezatnya, manisnya keimanan. Ini ikhwatal Islam azakumullah. Ya, kita akan bahas satu persatu empat perkara ini, ya. Jadi kita mencintai seseorang itu karena Allah, ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada hadis sebelumnya. Ya, kita mencintai seseorang bukan karena dia banyak hartanya, bukan karena semata-mata dia keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, ya, satu nasab misalnya, bukan karena dia telah membantu saya berupa harta dan seterusnya.
Tetapi kita mencintai seseorang itu karena dia adalah orang Islam, karena dia adalah orang yang beriman, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi kita cinta dia karena keimanannya. Karena Allah mencintai keimanan dan Allah mencintai orang-orang yang beriman. Ya, Allah mencintai ketaatan, suka kepada ketaatan. Begitu juga Allah mencintai orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Maka kita pun demikian. Kita juga mesti mencintai keimanan, mencintai keislaman, mencintai ketaatan, mencintai amal soleh, dan mencintai orang-orang yang taat dan orang-orang yang beramal soleh. Itu landasan kita. Ya, itu landasan kita. Ya, jika satu unsur ini ada pada diri kita, maka kita telah mendapatkan ya satu dari perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan juga dicintai oleh Allah, juga akan dilindungi oleh Allah dan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang kedua, unsur yang kedua adalah kita membenci, tidak suka kepada seseorang itu karena Allah. Bukan karena dia tidak ada hartanya, bukan dia karena dia orang miskin, bukan karena dia tidak membantu kita berupa harta, bukan karena dia berlatar belakang keturunan yang kurang bagus, ya, bukan dari golongan-golongan yang terpandang, bukan itu, ya, tetapi kita membenci dia jika dia adalah orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Jika dia adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah, jika dia adalah orang-orang kafir yang mengkufuri Allah, yang mengingkari Allah dan Rasulnya, itulah landasan kenapa kita membenci mereka. Ya, jadi ini yang harus kita luruskan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan atau menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita membenci karena Allah. Iya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai nama kekufuran. Iya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai namanya kemaksiatan dan kemungkaran, perbuatan dosa. Iya. Maka kita pun demikian juga tidak menyukai kemaksiatan, kekufuran, termasuk juga kita tidak menyukai orang-orang yang berbuat kemungkaran, buat orang-orang yang berbuat kekufuran. Berarti benci kita, tidak menyukai kita kepada seseorang, itu lihat dilandasi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena apa-apa, bukan karena ada kepentingan-kepentingan dunia dan seterusnya. Kemudian unsur yang ketiga adalah wawala fillah, kita setia, kita bersahabat, kita mendukung, menolong orang lain semata-mata karena Allah. Ya, ya, bukan karena ya dia telah memberikan bantuan yang banyak kepada kita, bukan karena dia telah membela kita, tidak, tapi karena dia telah membela agama Allah, karena dia adalah orang-orang yang taat kepada Allah, maka kita setia, bersahabat, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini landasannya. Yang keempat adalah wa'ada fillah, yaitu kita membenci atau memusuhi seseorang semata-mata karena Allah. Ya, bukan karena ya kita membenci dia, memerangi dia hanya karena perkara-perkara dunia. Iya, perkara-perkara sepele bukan, tapi karena perkara agama. Itu apa? Itu karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka kita pun memusuhi mereka. Karena mereka mengingkari Allah dan Rasulnya, mengingkari agama ini, membenci agama ini, merendahkan agama ini, maka kita pun juga memusuhi mereka. Karena mereka telah memusuhi Allah dan Rasulnya, karena mereka telah memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keempat perkara ini, kalau kita ingin mendapatkan atau menjadi kekasih-kekasih Allah, mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah, maka hendaklah empat perkara ini ada pada diri kita. Ini ikhwatal Islam, azakullah,
Namun apa kata beliau? Kebanyakan manusia, ini di zaman beliau ya, di zamannya Abdullah bin Abbas, ya kurang lebih 14 abad yang lalu beliau mengatakan demikian, ya. Kebanyakan manusia itu persaudaraan, persahabatan, ya, cinta kasih di antara mereka itu dibangun di atas perkara-perkara dunia. Artinya mereka itu saling mencintai karena perkara dunia. Ya, karena ada saling tolong menolong dalam perkara dunia, saling tolong membantu dalam perkara urusan-urusan dunia saja. Ya, tidak dilandasi oleh kepentingan akhirat, kepentingan agama. Itu kebanyakan manusia. Ya, itu yang terjadi di zaman beliau. Apalagi sekarang, yang zaman sekarang ini, zaman yang begitu wah, ya. Jadi seseorang itu hanya mau mengambil teman, bersahabat kalau ada kepentingan di situ, ada udang di balik batu di situ. Ya, tetapi kalau temannya tidak memberikan manfaat sedikit pun dalam perkara dunia, dia tidak mau berteman. Ya, dengan alasan tidak ada manfaat saya dapatkan dari dia. Ya, ini adalah perkara yang salah. Jadi selama teman kita adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, maka kita pun bersahabat dengan dia, mencintai dia. Apapun dia punya profesi, dia pejabat kah atau bukan pejabat kah, orang kaya, orang miskin kah, ya, dia punya jabatan atau tidak. Selama dia orang Islam, orang beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya, kita mesti memberikan kesetiaan kepadanya, menolong dia, membantu dia, memberikan bantuan kepada dia jika dia membutuhkan. Kita menolong dia jika membutuhkan pertolongan dan seterusnya. Kita cinta karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini, ya. Jadi, adapun kecintaan yang dibangun atau persaudaraan yang dibangun di atas urusan dunia, maka sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut, kepada mereka. Ya, barangkali di dunia bisa saja dia mendapatkan manfaat sesaat yang bersifatnya sementara saja, dapat bantuan makanan misalnya, bantuan pekerjaan, bantuan-bantuan harta dan seterusnya. Tetapi di hari akhirat dia tidak akan mendapatkan bantuan apa-apa. Iya, karena apa? Karena tadi kecintaannya, loyalitasnya, kesetiaannya itu dibangun di atas perkara dunia, bukan perkara agama, bukan perkara akhirat, bukan di atas kecintaan Allah dan Rasulnya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Semoga kita, ya, cinta karena Allah, mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, kita setia, bersahabat, berkawan, ya, menolong seorang karena Allah, dan kita memusuhi, ya, seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan lezatnya keimanan dalam diri kita, dan semoga kita yang mendapatkan, ya, pertolongan dan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Demikianlah pemaparan singkat, ya, tentang satu atau dua buah hadis dalam pertemuan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang masalah ini, cinta, benci karena Allah, setia, bersahabat, berteman, atau memusuhi semata-mata juga karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, tapi yang perlu saya luruskan, bukan berarti kita tidak boleh bergaul, tidak boleh kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang kafir. Bukan itu maksudnya. Silakan kita berinteraksi, bermuamalah, jual beli dan seterusnya. Tapi loyalitas, kesetiaan, kecintaan itu hanya kita tujukan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah, ya. Semoga ada manfaatnya sebelumnya, karena ini masih momen Idul Fitri. Kita masih berada di bulan Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum
salihal a'mal fi kulli amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, khususnya di bulan suci Ramadan, amalan salat kita, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga kita setiap tahunnya mendapatkan kebaikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, ya, semoga kita kembali meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, saya memohon maaf lahir dan batin jika ada atas kesalahan-kesalahan selama ini, atau ada ucapan-ucapan tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga di bulan Syawal ini kita memulai hidup yang baru lagi, membuka lembaran yang baru untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan dengan memperbanyak ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.